Halo, Assalamualaikum. Gimana mental kamu hari ini? Masih aman? Sehari ini ngapain aja? Harus sehat terus ya. Masih ada masa depan menanti kalian. Jangan pernah menyerah. Hai, aku latte, tapi bukan kopi. Buat yang baru dengerin, selamat datang di podcast Suara Latte. Semoga kalian nyaman di sini. Pastikan kalian udah subscribe Suara Latte ya, biar nanti dapat notifikasi waktu aku upload video baru. Pukul 2 siang, tapi hujan tak jua reda. Sebagian anak terjebak hujan dan tak bisa pulang. Sebagian lagi mengikuti ekskul termasuk seorang sahabatku. Jadi aku berdiri sendiri, memandangi bulir hujan yang susul-menyusul jatuh dari ujung genteng. Aku mengusap-usap telapak tangan sambil meniupnya berulang-ulang. Mencoba mengusir dingin yang menusuk sumsum. Pakai ini. Seseorang menyodorkan jaket berwarna hitam. Aku menoleh, menemukan wajahmu yang baru saja melengkungkan dua sudut bibir dengan indah. Duhai, jika dari kejauhan saja senyum itu sanggup membuat jantung ini berdebar hebat, apalagi sedekat ini. Makasih kak, nggak usah. Aku menolak, tepatnya menolak dengan pura-pura. Nggak apa-apa, pakai aja. Kamu kembali menyodorkan sedikit memaksa. Aku berpikir sejenak, memarahi diriku yang sok jaim. Padahal nyatanya aku senang sekali dengan kehadiranmu. Apalagi kamu bersikap romantis dengan menawarkan jaket di tengah dinginnya cuaca. Maka dengan malu-malu aku meraih jaketmu. Thanks ya kak, ucapku dengan sedikit melirikmu. Sama-sama, jawabmu sambil membungkukkan badan dengan tangan kanan di dada. Seolah aku adalah putri dan kamu adalah pangeran yang baru saja memberiku seikat bunga. Aku tersipu. Kamu tertawa ringan. Kupakai jaket darimu secara perlahan, lalu kueratkan sambil menatap ke depan, menikmati cucuran hujan yang semakin lebat, semakin deras. Dingin ya? Aku mencoba basa-basi. Lah, kan udah pakai jaket, katamu sambil berhehe. Aku menoleh, kamu juga. Dan tanpa bisa ditahan, sepasang mata kita akhirnya saling bersih tatap. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sahabatku datang di waktu yang tidak tepat. Membuat aku dan kamu menjadi salting. Wajah kita sama-sama memerah, sama-sama menunduk, walau diam-diam kembali beradu pandang dengan ekor mata saling senyum. Ah, bahagia sekali hari ini. Aku sebenarnya ingin berlari ke tengah lapangan, merentangkan tangan sambil memutar badan, lalu mendongak menatap langit. Meminta hujan agar jatuh tepat di wajahku. Di sana, aku ingin berputar-putar, bernyanyi-nyanyi, sekaligus menari-nari ala India. Menikmati terpaan hujan seperti bocah-bocah yang... Aku terkaget. Di tengah lamunan ini, tiba-tiba saja ada sebilah tangan yang menyeretku ke tengah lapangan. Benar-benar ke tengah lapangan seperti yang sedang kulamunkan. Kerudung dan jaket yang kukenakan basah ditimpa jutaan rintikan hujan. Aku mengedarkan pandangan, melihat semua orang yang sudah bersorak-sorai, bersuit-suit, juga bercie-cie melihat adegan ini. Namun yang membuatku lebih kaget adalah kamu yang sudah berdiri 1 langkah di hadapanku. Tersenyum lebar sambil menyibakkan rambut cepakmu. Pelan-pelan kamu menurunkan sebelah kaki, berlutut, lalu mengangkat wajah menatapku. Melihat itu, aku membekap mulut dengan kedua tangan. Tak percaya dengan apa yang sedang kamu lakukan. Andai saja tak ada hujan, kamu pasti melihat mataku sedikit berlinang sebab terharu. Aku dak-dikduk, bertanya, apa yang akan kamu lakukan?
Maukah kau menjadi kekasihku? Pintamu sambil mengangkat setangkai bunga mawar yang dibalut plastik tipis. Sorak-sorai itu makin ramai saja. Semua orang berteriak dengan satu kata. Terima, terima, terima. Aku menatapmu. Kamu mengangkat kedua alis, menunggu jawabanku dengan segera. Bagaimana? Diterima? Pelan-pelan aku mengangguk. Pelan-pelan aku tersenyum. Tentu saja, tanpa disorakin pun aku pasti menjawab. Iya, aku mau. Mau banget. Kamu gak apa-apa? Sahabatku bertanya. Aku menoleh, langsung mengusap pipi cepat-cepat sambil nyengir. Gak apa-apa kok, jawabku dengan suara serak. Aku terpaku melihatmu di sana, di sebuah tempat yang dulu sama-sama kita impikan. Kamu memakai belangkon dengan pakaian khas Jawa, juga sebuah bila keris yang diselipkan di pinggang belakang. Gagah sekali. Sama gagahnya saat kamu mengutarakan cinta di tengah guyuran hujan. Di tengah sorakan teman-teman, membuat hatiku melayang-layang. Dulu sekali. Mataku semakin becek. Sabar ya, hibur sahabatku. Iya, aku tahu satu-satunya obat dari luka ini adalah bersabar. Tapi khusus yang satu ini, bagaimana caranya aku bersabar? Aku pernah bersabar saat kamu menghilang. Aku pernah bersabar saat menunggumu datang. Aku pernah bersabar saat mengharapkanmu kembali. Ya, aku pernah bersabar dengan semua itu. Akan tetapi ketika aku melihatmu berpakaian pengantin bersama perempuan lain seperti ini, tolong katakan, bagaimana caranya agar aku masih bisa bertahan dalam sabar? Aku pulang aja ya, pintaku. Sahabatku menggeleng, menggenggam lenganku erat-erat. Aku ngerti perasaanmu, ujarnya menenangkan. Tapi menurutku, baiknya kita masuk saja. Gak enak udah diundang. Dalam kisah ini, entahlah. Aku tidak tahu mana yang harus kusesali lebih dulu. Apakah penyesalan karena pertemuan itu, atau penyesalan tersebab perpisahan ini? Dan dalam cerita ini entahlah. Aku tidak tahu siapa yang mesti ku benci lebih awal. Apakah diriku yang telah menerimamu, atau kamu yang sudah pergi meninggalkanku? Tapi baiklah, sebanyak apapun air mata ini meneteskan kesedihan, luka ini tak akan terbasuh. Tangisan hanya mampu meredakan tapi tak bisa menyembuhkan. Cukup sekarang dan selanjutnya, aku berjanji untuk tak lagi menjalin hubungan dengan tali yang rapuh. Tidak akan lagi. Hai, gimana senandikanya? Bagus gak? Atau gak bagus? Atau kurang bagus? Beropini ya, biar aku makin semangat kontennya. Buat kalian yang mau dibacain, bisa kirim ke email atau WhatsApp yang ada di deskripsi box. Aku latte tapi bukan kopi, tapi aku Caca yang membuat hidup kalian menjadi seindah langit senja. Jangan begadang kalau tanpa tujuan. Ubah overthinkingmu jadi kelingking. Bercanda. Maksudnya, akhir semua dengan pikiran positif, tak peduli seberapa sulit, besok adalah hal baru untuk membuatnya lebih baik. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Suara Latte selanjutnya.